Shalom, selamat pagi Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah renungan pagi HKBP Resort Batam. Untuk memulai ibadah, marilah kita bernyanyi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk setiap berkat dan kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami, terkhususnya pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau pakai waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini ialah yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 3. 1 Korintus pasal 1 ayat 3 saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sekali lagi saya bacakan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam membuka suratnya di jemaat Korintus ialah dengan memberikan salam. Jadi nas firman Tuhan kita ini merupakan salam yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Salam ini merupakan salam yang khusus, yang ciri khasnya yaitu kasih, karunia, dan damai sejahtera. Rasul Paulus menggandengkan kata kasih, karunia, dan damai sejahtera karena dia ingin menyampaikan suatu hal yang spesifik dari kata itu. Kasih karunia adalah akar dari Injil, sedangkan damai sejahtera adalah buah dari Injil. Injil berakar dalam kasih karunia dan berbuah dalam damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis suratnya ke jemaat di Korintus. Dia ingin mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dipanggil oleh Allah itu sendiri menjadi orang-orang kudus. Allah secara pribadi mengundang kita menjadi warga kerajaannya secara kekal. Kita menerima Allah
dengan cara menerima anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mempercayainya melalui kematiannya di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Itu tidak terbayarkan oleh hal apapun yang bisa kita berikan. Kita tak akan bisa membalas itu dengan harta kekayaan kita. Karena itu adalah pemberian kasih karunia Allah. Kasih karunia adalah pemberian keselamatan secara cuma-cuma oleh Allah untuk kita dalam Kristus. Dengan menerima kasih karunia, kita memperoleh damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah ditebus oleh anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki kasih karunia untuk menjalani kehidupan ini, untuk bersaksi bagi Kristus, serta kita bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan sesama manusia melalui damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan Allah, dia tidak akan mau dan tidak akan bisa terpecah belah oleh berbagai hal yang ada di dunia ini. Dunia banyak menawarkan hal-hal yang modern yang membuat kita mungkin bisa terjatuh ke dalam hal-hal yang negatif jika kita tidak memanagenya, jika kita tidak mengimbanginya dengan kegiatan-kegiatan rohani melalui Injil yang kita dengarkan. Bahkan mungkin dalam kehidupan kita, pergumulan kita, kesulitan kita, perbedaan, kegagalan yang kita alami, kita harus percayai bahwa itu bukan akhirnya. Tetapi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dia yang akan memberikan kita damai sejahtera. Inilah tandanya bahwa kita memiliki kasih karunia dari Tuhan. Dia akan memanfaatkan dan mempergunakan segala kehidupannya untuk hormat dalam kemuliaan Tuhan. Orang yang menerima kasih karunia, dia akan tahu bagaimana untuk memberikan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Karena kita akan tahu sebagai seseorang, sebagai manusia yang menerima kasih karunia Allah, kita akan tahu dan persis mengetahuinya bahwa hidup kita semata-mata hanya karena kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia sebagai akar dari Injil dan damai sejahtera sebagai buahnya. Ini mengungkapkan keadaan yang baru yang di dalamnya orang percaya, baik sebagai pribadi maupun persekutuan, kita mendengar Injil dan mempercayainya. Apapun dan bagaimanapun yang kita alami dalam hidup ini, penderitaan dan kesusahan, permusuhan yang kita hadapi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah tetap akan selalu ada dan tetap selalu menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memberikan kepada kami pemahaman, sehingga kami boleh semakin mengerti dan mengenal akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia dan damai sejahtera yang selalu Engkau berikan dalam hidup kami, sehingga itu bisa menopang kehidupan kami bagaimanapun dan apapun yang saat ini sedang kami hadapi. Bapa yang baik, seluruhnya kehidupan kami
kami percayakan dan kami taruh hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Aktivitas kami juga ya Bapa dalam satu hari ini, kiranya Engkau yang memberkatinya. Ampuni kami Tuhan untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.